Kami undang juga Ibu Dr. Anda Pratnyawati MA untuk dapat menempati tempat yang kami sediakan. Boleh tepuk tangan yang meriahnya. Ini Hari Ibu, Bapak dan Ibu. Silakan, Bu. Kami juga mengundang Ibu Tiara Safitri untuk bisa bergabung dengan kami di depan. Silakan, Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah juga. Baik, terima kasih banyak Ibu-Ibu sudah hadir ke depan. Saya izin memulai kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yuni Haris, Ketua Umum Persatuan Istri Karyawan PT Surveyor Indonesia. Yang kami hormati Ibu Erdewina Saifuddin Wijaya, Wakil Ketua Persatuan Istri Karyawan PT Surveyor Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Pratnyawati MA, selaku narasumber hari ini, Ibu Tiara Safitri, selaku narasumber hari ini, serta Ibu Winda Ari Susanti, moderator kita dalam sesi talk show kali ini. Juga yang kami banggakan, Bapak dan Ibu citizen yang sudah hadir secara offline di lantai 4 dan juga secara online dari seluruh Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang dalam acara puncak perayaan Hari Ibu PT Surveyor Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin memperkenalkan diri, saya Rana Mustika, selaku MC pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membacakan agenda kita hari ini. Yang pertama akan ada pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi talk show, sesi tanya jawab, dan juga akan ada closing statement dari para narasumber kita. Kemudian setelah itu kita akan ada sesi fashion show dengan tema The Real Housewife of Indonesia dan akan diakhiri dengan penutupan. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak yang kami banggakan, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Semoga kegiatan hari ini tidak hanya diberikan kelancaran, namun juga dijadikan insight dan inspirasi untuk kita semua. Dan karena hari ini kita merayakan Hari Ibu, boleh kita titip doa untuk ibu-ibu kita. Semoga diberikan kesehatan, amin. Semoga diberikan kebahagiaan, amin. Semoga semakin sukses dimanapun mereka berada. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu, kami izin menyampaikan informasi bahwa hari ini, bertepatan dengan hari ini akan diadakan juga Hari Ibu Challenge. Bagaimana cara mengikutinya? Jadi yang pertama kita posting foto kebersamaan kita dengan ibu kita. Kemudian jangan lupa disertakan hashtag Aku Perlu Ibu Tahu. Dan tuliskan caption yang sama, aku perlu ibu tahu. Kadang-kadang ada banyak hal yang tidak bisa kita sampaikan ke ibu kita sampaikan hari ini karena kapan lagi. Begitu ya? Dan juga jangan lupa di-follow juga akun Instagram dan juga Twitter Surveyor Indonesia, di tag @surveyor.id, dan pastikan akunnya tidak dikunci supaya kita bisa melihat dan netizen juga bisa melihat apa yang kita posting untuk ibu kita. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, acara hari ini merupakan acara puncak dari perayaan Hari Ibu. Jadi tanggal 22 Desember 2021 kemarin, izin Bu, kita sudah melaksanakan bakti sosial. Jadi kita mengirimkan makanan bergizi bagi balita, juga mengadakan penyuluhan gizi di usia balita dan pemberian paket sembako di wilayah Kelurahan Karet Setiabudi. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah memberikan bantuan sembako. Luar biasa, terima kasih teman-teman yang sudah menyalurkan kemarin. Kemudian juga Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sesi talk show, kita akan menyaksikan. Ini adalah pemberian ucapan selamat Hari Ibu dari Insan Surveyor Indonesia. Selamat menyaksikan. Sangat buat saya adalah wanita pertama yang saya sayangi, saya cintai. Wanita keduanya adalah istri saya. Sangat
berhutang budi terhadap ibu saya yang sudah mendampingi papa saya sejak sakit dari tahun 92 sampai meninggalnya di tahun 2013. Semoga ibu saya bisa menjadi inspirasi bagi saya, bagi istri saya. Jika saya lahirin anak saya yang kedua nih, perjuangannya benar-benar ya, karena dia lahirnya prematur, beratnya cuma 1,01, usianya masih 6 bulan. Mamaku sakit 1,5 tahun harus cuci darah. Sampai kemarin Desember 2020 mama meninggal di Januari. Momen yang gak bisa dilupain. Aku isolasi di apartemen dan mama mau tes PCR. Dan mama ngelambain tangan, itu yang momen bahagia. Itu terakhir kalinya, itu adalah momen yang pengen diulang. Bunga ini untuk seluruh ibu-ibu dan calon ibu atau seluruh perempuan yang ada di Surveyor Indonesia. Ini di sebelahku ada istriku, aku akan serahkan pada istriku. Ini saya. Terima kasih ya. Terima kasih. Banyak salah, kecewain ibu. Ibu bisa jadi yang terbaik buat ibu. Pokoknya Ari banyak berterima kasih dan bersyukur punya ibu kayak ibu. Aku mau bilang makasih mama udah ngerawat aku dari kecil sampai sekarang. Aku masih belum bisa nurut sama mama. Aku tahu masih banyak kurangnya, tapi mama sabar sama aku. Mama, aku mau ngucapin selamat hari ibu. Damai dan tenang di surga. Doain aku di sini ya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ibu-ibu kita, untuk kasih sayang yang tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Boleh kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk ibu-ibu kita, luar biasa sekali. Video yang sangat mengharukan, jujur saya juga meneteskan air mata ketika menonton video ini. Baik, untuk sesi kali ini kita dedikasikan untuk ibu-ibu kita yang kita cintai dan kita sayangi. Semoga kita juga bisa jadi ibu yang luar biasa untuk anak-anak kita nantinya. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema tentang the balance mom life. Jadi ibu izin, di sini mungkin banyak citizen yang juga sambil berkarir, kemudian juga punya dua peran. Di rumah juga mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Atau mungkin ada citizen yang belum, Bu, belum ada. Rencananya tapi ada. Jadi mungkin juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di sini, bagaimana caranya bisa menjadi seorang ibu yang bahkan bisa go internasional, tapi juga bisa mendidik anak-anaknya. Kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, dan untuk sesi kali ini juga akan dipandu oleh ibu kita yang juga luar biasa, yaitu Ibu Winda Ari Susanti. Beliau adalah Vice President Pemasaran dan Pengembangan Bisnis PT Surveyor Indonesia. Saya persilahkan kepada Ibu Winda Ari Susanti. Kak Rana kayaknya harus yel-yel dulu deh biar nambah semangat. Boleh Bu, kita coba yel-yel ya Bu ya. Baik, jadi kita ada tagline Bapak dan Ibu. Kalau misalkan aku sebut Ibu Tangguh, jawabannya adalah keluarga tumbuh. Boleh ya? Kita coba cek dulu suaranya. Yang pertama, Ibu Tangguh. Oke, ini level pertama Ibu ya. Kita coba level kedua, harus lebih semangat lagi, katanya sayang, tapi nggak kencang gitu ya. Kita coba. Yang kedua, Ibu Tangguh. Iya, Ibu, tepuk tangannya dulu untuk kita semua. Demikian Ibu, mau coba level 3 Bu? Cukup ya, level 2 ya Bu, silakan. Baik, terima kasih Kak Rana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan Sri Kandi Surveyor Indonesia, para ibu dan calon ibu, dan juga ibu-ibu Periska. Luar biasa, saya surprise karena di dalam undangan tidak ada, tapi ternyata hadir. Jadi saya benar-benar
tidak terinfo di sama Mbak Reta, tapi ini surprise sekali dan suatu kehormatan dan kebanggaan buat kami. Saya akan menyapa juga kepada Ibu Yuni Haris Wicaksono, Ibu Erdewina Saifuddin Wijaya. Ibu, kita ini keluarga besar, Bu, jadi harus sering ngumpul, saling sharing ya Ibu ya. Ini suatu kesempatan yang membanggakan buat kami. Untuk sharing session kali ini kita telah bergabung dua narasumber yang sangat spesial. Yang pertama adalah Ibu Dr. Anda Pratnyawati MA yang merupakan analis investigasi dan pengamanan perdagangan ahli utama Kementerian Perdagangan. Yang kedua adalah Ibu Tiara Savitri yang merupakan pendiri dan ketua Yayasan Lupus Indonesia. Kedua narasumber kita ini masing-masing mempunyai jalan cerita kesuksesan yang berbeda dan sangat menarik untuk kita bahas sesuai dengan tema talkshow kali ini yaitu The Balanced Mom Life. Topik yang tentu sangat menarik dan akan menambah insight untuk kita semua. Sebelumnya saya juga akan menyapa kepada rekan-rekan yang ada di cabang di seluruh Indonesia yang saat ini juga menyaksikan secara online. Selamat pagi semuanya, tetap semangat sampai mengikuti acara ini sampai selesai. Namun sebelumnya marilah kita saksikan kiprah dari kedua narasumber kita ini. Kita akan melihat CV dari Ibu Pratnyawati. Beliau lulus dari Sarjana Ilmu Ekonomi Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada tahun 1986 dan beliau diberi kesempatan untuk melanjutkan di Master in Political Science McMaster University Hamilton, Kanada. Kemudian beliau telah menduduki beberapa posisi penting sebagai direktur di Kementerian Perdagangan. Tidak main-main ya Ibu ya. Dan terakhir beliau masih dipercaya tadi bisik-bisik sebagai analis investigasi dan pengamanan perdagangan ahli utama. Dan kita bisa akan melihat kiprah beliau saat ini yang terus mendukung perdagangan internasional dan tentunya menjaga perdagangan Indonesia agar bisa tetap survive di kancah internasional. Ini adalah sekelumit cerita beliau ketika beliau berada di Madagaskar, kemudian ada beberapa cerita lagi, mungkin bisa disambung ketika beliau melakukan public hearing produk baja oleh otoritas Arab Saudi, dan inilah cerita manis ya, kalau kita ngelihat seberat apapun pekerjaan, jangan lupa untuk bahagia. Salah satunya dengan melakukan hobi traveling. Kita beri aplaus untuk sekelumit cerita dari Ibu Pratnya, dan ini juga kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu Ibu Tiara Savitri. Bisa diperlihatkan perjalanan beliau. Beliau lulus sebagai sarjana sastra Jepang di Universitas Nasional tahun 96, dan ternyata beliau juga pernah mengenyam pendidikan di IKIP Jakarta. Senang sekolah ya ini Bu Tiara ya. Dan profil beliau juga mencurahkan waktu menjadi aktivitas lupus untuk meningkatkan kesadaran dan berbagai pengalaman dengan penyandang lupus di Indonesia. Dan beberapa prestasi beliau telah ditoreh, salah satunya sebagai wanita inspiratif Femina 2005, dan juga ternyata beliau pernah menjadi perempuan tangguh Indonesia tahun 2015. Luar biasa Ibu, sesuai dengan tema kita Ibu Tangguh dan Keluarga Tumbuh, ternyata kita tidak salah ya menghadirkan narasumber yang luar biasa ini. Dan beliau juga pengalamannya sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Lupus Indonesia, kemudian beliau juga sebagai Ketua Autoimun Campaign dan pernah jadi None Jakarta. Jadi untuk anak-anak muda tetap semangat, ini nanti bisa belajar sama beliau, karena dulu kalau jadi None Jakarta itu semua impian ya, anak-anak muda ya, Mbak Tiara ya. Jadi nanti Kak Ayu kalau pengen jadi None Bali ya, kalau Bali bukan Nono ya, nanti bisa ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan acara kita. Saya akan menyapa dulu. Selamat pagi, Ibu Pratnya. Luar biasa, semalam kita chit-chat ya Bu. Tadinya saya berpikir Ibu padahal lagi nggak sehat hari ini. Tapi ternyata saya tetap semangat walaupun nggak sehat, saya akan mencoba terus datang. Karena ini baru pertama kali bertemu dengan teman-teman di SI. Kalau tadi kita melihat CV beliau ya, di kementerian itu nggak main-main karena urusannya banyak ya Ibu ya. Harus apalagi pas saya lihat sebagai investigasi itu wah luar biasa. Mungkin ini udah nggak sabar dan mungkin teman-teman yang ada di online juga yang akan menyiapkan pertanyaan, nanti juga kita akan ada sesi pertanyaan baik yang ada di sini juga yang ada di online.
Ibu bisa diceritakan ya Bu, ini pasti akan menginspirasi Ibu, Bu Pratnya. Bagaimana sih Ibu bisa sampai di titik sekarang ini? Tentunya prosesnya panjang. Saya aja udah penasaran, kemarin saya udah pengen cari bocoran, tapi saya tahan biar ini juga bisa didengarkan oleh teman-teman. Silakan perjalanan Ibu sampai hingga ke titik sekarang ini. Silakan Ibu. Tes. Terima kasih Mbak Wi yang cantik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Veriska, Bapak, Ibu-ibu atau kakak, sis ya. Kalau bahasa sekarang sis yang bekerja di PTSI dan Bapak dan Ibu yang join acara ini secara online. Terima kasih dan mohon maaf kalau suara saya agak-agak ngebas begini karena memang semalaman berusaha mengembalikan suara saya yang nyaris hilang kemarin. Untung ini masih bisa bicara. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya harus mengatakan bahwa saya itu sampai di titik balik seperti sekarang di usia 10 tahun, tapi masih juga manage untuk bisa berkontribusi terhadap negara, itu nggak lain nggak bukan adalah karena doa seorang ibu ya pastinya ya. Doa dari ibu saya yang saat ini berusia 84 tahun dan tak putus-putusnya menyertai kemana saya pergi, kemana anak-anaknya pergi. Betul kata orang bahwa kasih ibu itu bagaikan surya menyinari dunia, nggak pernah berhenti sampai mungkin hari kiamat nanti. Saya percaya sekali akan restu dan doa seorang ibu. Oleh karena itu saya merasa tenang dalam mengarungi karir saya selama 34 tahun lebih di Kementerian Perdagangan, selama ya dengan pasangan juga lebih lama dari itu tentunya ya. Cerita kegagalan, keberhasilan, kebersamaan, ketidakbersamaan, ketertinggalan. Namun semua itu menjadikan kita kaya, lebih matang, lebih loyal, dan lebih harmonis mungkin dengan pasangan hidup. Mungkin kalau saya bercerita tentang perjalanan hidup saya kepada adik-adik, sister-sister saya di sini ini, yang ya notabene generasi muda lah ya, generasi milenial, mungkin nggak sabar. Karena saya 34 tahun lebih di Kementerian Perdagangan, itu hanya loyal pada satu unit, satu institusi, yaitu Kementerian Perdagangan. Saya kuliah dengan Iman, dengan Pak Iman itu sama, mantan pacar, di Universitas Gajah Mada, fakultasnya Sosial Politik, jurusannya Hubungan Internasional. Dan cita-cita kami sama, yaitu akan masuk ke luar negeri sebagai diplomat, kerja di luar negeri, pindah-pindah, digaji dolar. Siapa sih yang nggak tertarik dengan impian-impian anak muda pada saat itu ya? Belum ada kantor-kantor swasta yang hebat-hebat seperti Microsoft, Netflix, FB, nggak ada, belum ada saat itu. Belum ada fasilitas itu. Jadi kita murni ingin mendedikasikan ilmu kami itu ke Kementerian Luar Negeri. Demikian pada perjalanannya setelah kami lulus, kami menyadari bahwa di Kementerian Luar Negeri itu ada peraturan, ketentuan bahwa suami istri tidak boleh sama-sama menjadi diplomat, dilarang. Jadi hanya suaminya saja atau hanya istrinya saja. Saat itu kami belum menikah dan kami masih dating lah ya, pacaran, dating. Jadi kami memutuskan, oke, kalau gitu neither of us that Kemlu atau karena kami tidak Pak Iman tidak mau saya juga nanti nganggur, saya lebih nggak mau lagi kalau nanti suami saya nganggur, statusnya ikut istri di luar negeri sebagai diplomat. Jadi kami berdua sama-sama banting setir, lupakan Kementerian Luar Negeri, mari kita melamar ke Kementerian Perdagangan. Hanya satu itu kementerian yang dilamar. Saat itu pegawai negeri gajinya masih sedikit sekali loh adik-adikku, sedikit sekali, mungkin 250.000 atau 100.000, lupa saya, tapi masih kecil banget. Cuman saat itu saya nggak tahu kalau Pak Iman motivasinya, tapi kalau saya
inginnya itu sekolah lagi, tapi dibiayai gitu kan. Jadi kan kita nggak dapat tuh di kantor swasta manapun, hanya di kementerian ataupun di pegawai negeri sebagai pegawai negeri. Jadi saat itu di mana orang itu nggak ada yang mau dan saya itu diperolok-olok oleh teman saya, bahkan adik saya sendiri itu nggak ada yang menjadi pegawai negeri, semuanya swasta. Kita masuk dengan kesadaran sendiri ke kementerian dan apply untuk beasiswa. Tapi terlambat, semuanya itu lambat jalannya gitu. Karena saya tuh baru apply dari 87, tahun 87 masuk, tahun 89 kami, saya dan Iman itu berangkat sama-sama menjadi eselon 4. Kemudian tahun 94 baru kami berangkat bersama-sama melamar beasiswa di Kanada. Dapat sama-sama berdua. Itu pun Pak Iman duluan, Mbak. Karena ya namanya sakinah mawaddah warohmah ya, jadi istri nggak boleh ngelebihin suami gitu kan kira-kira. Jadi Pak Iman itu melamar duluan untuk beasiswa, dia dapat, kemudian di training di Yogyakarta, saya tinggal sama anak saya, udah punya anak saat itu. Anak sekarang kan begitu masuk setahun 2 tahun langsung apply beasiswa, nggak mau peduli, apalagi dia sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya buntut. Akhirnya begitu dia dapat di Jogja, dia training di Jogja, saya melamar lagi untuk beasiswa. Dapat. Saya dengan anak ngikutin dia ke Jogja bersama lagi. Dari tadinya tidak bersama menjadi bersama lagi. Akhirnya bagaimanapun saya bisa ngejar, kemudian kita sama-sama berangkat ke Kanada. Itu yang lainnya masih fresh graduate, kami sudah punya buntut, anak saya sudah TK saat itu. Jadi saya bilang bahwa inilah saat-saat di mana ada kelambatan, keterlambatan, kebersamaan, dan ketidakbersamaan. Kebersamaannya banyak, saya juga berkorban untuk 3 tahun cuti di luar negara untuk mendampingi beliau sebagai atas perdagangan. Ketidakbersamaannya juga banyak, karena pada saat beliau menjadi Direktur Jenderal, itu sering sekali Mbak, setiap bulan tuh pergi terus Mbak. Sering sekali, bahkan pada saat-saat penting di mana kita harus mengawinkan anak tunggal kita, beliau itu ditugaskan di Jenewa sebagai duta besar. Jadi kita sebagai ibu harus melaksanakan apa-apa sendiri, tapi nantilah tanya panjang yang itu ya. Intinya yang ingin saya sampaikan, kebersamaan, ketidakbersamaan, keterlambatan, dan lain sebagainya itu menjadi semacam alat-alat penguat kita, tools untuk memperkuat kita sehingga kita itu menjadi resilient sebagai wanita, sebagai ibu, menjadi kayak tahan banting ya, resilient itu tahan banting, menjadi lumayan independen sih, nggak sepenuhnya ya, nggak fully independent. Dan yang lebih penting kita itu harmonis Mbak, karena jarang ketemu Mbak. Lebih harmonis dengan pasangan hidup, kemudian loyalitas itu tertata, terjaga kepada institusi yang sudah memberikan segala macam untuk kita, termasuk beasiswa dan kemudian karir dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang mungkin saya pikir itu tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat apalagi kalau kita itu loncat-loncat pekerjaan ya Mbak ya. Jadi hal-hal seperti itu, nilai-nilai seperti itu yang kami junjung tinggi dan alhamdulillah adaptif dan lain sebagainya, kita mudah menyesuaikan diri karena sering pindah-pindah dan sering beralih pekerjaan. Saya pekerjaan itu beralih berapa kali itu dalam kurun waktu 34 tahun, apalagi Pak Iman seperti itu. Jadi ya itu aja mungkin nilai-nilai yang dapat kami peroleh dan itu lebih dari materi. Ya, terima kasih. Luar biasa, kasih aplaus dong. Ini memang menarik sekali. Kita sering banget dengar bahwa di balik laki-laki hebat ada perempuan hebat. Tapi ini saya masih perlu eksplor lagi. Kalau ini luar biasa, dua-duanya. Jadi di balik perempuan hebat ternyata juga ada laki-laki hebat. Gimana itu Bu ceritanya? Karena beberapa saya juga sering bertemu dengan wanita-wanita yang hebat. Tapi pada akhirnya suami mensupport full, tapi beliau oke, saya akan jadi support system untuk ngurus anak saya, dan itu luar biasa. Di hari sekarang ini suami bisa ambil alih untuk anak-anak, itu real. Saya ketemu dengan salah satu direktur di bank, beliau menyampaikan saya yang berkarir dan suami benar-benar mendukung, tapi memang dari rumah dan mendidik anak. Tapi kalau ini dua-duanya bisa saling support dan tidak main-main posisinya. Itu gimana Bu ceritanya? Walaupun sebenarnya saya biasanya tadi kemarin saya sudah dapat bocoran. Jadi di awal ini buat tips yang belum jadi ibu. Katanya kalau bisa melihat jodoh itu bisa dilihat ya masa depannya. Nah Ibu udah bisa itu meramal masa depannya atau mungkin ada
dari teman ya Bu ya. Tapi akhirnya Ibu, wah ini masa depan ini cerah. Nah ini harus punya tips seperti ini. Kira-kira itu Bu, mungkin bisa di-share Bu. Ya itu sih insting aja ya, tips itu malah orang lain yang bisa ngelihat, orang lain yang memberikan saran bahwa ini adalah pasangan yang cocok untukmu. Ini Bapak Komut juga dengar nih mungkin di sana nih. Jadi sebetulnya saya tuh nggak melihat apapun, to be honest, nggak melihat apapun pada diri seorang Iman Pambagio pada saat kuliah itu, kecuali bahwa dia itu orangnya cool banget, cuek banget, kerjaannya itu cuma naik gunung, belajar, dan memang berprestasi di sekolah. Begitu. Jadi malah dorongan teman yang menguatkan hati saya bahwa mungkin ini adalah pasangan yang tepat untuk saya, mungkin. Kita tuh pacaran 8 tahun loh Mbak. 8 tahun tuh untuk menentukan keputusan, mengambil keputusan tuh cukup lama seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap lestari. Dan mungkin tipsnya yang tadi yang saya sebut tadi. Jadi kita tuh sama-sama saling menghargai, saling respect each other, saling dukung ya. Saya berpendapat bahwa siapapun yang lebih berpotensi harus didukung. Oleh karena itu di tengah karir yang lumayan menanjak saat itu, saya ya juga dengan sadar, dengan sepenuh hati mengambil cuti 3 tahun Bapak dan Ibu sekalian. Cuti 3 tahun untuk ikut beliau. Beliau penempatan di sebagai atas perdagangan di Washington. 3 tahun ya bukannya saya sedih, enggak. Saya sih menikmati hidup saya. Saya mengasuh anak ya, antar jemput anak ceritanya, kerjanya itu. Terus udah gitu belanja seperti itu. Ikut perkumpulan ibu-ibu. Tapi perkumpulan ibu-ibunya bukan hanya Dharma Wanita KBRI, tapi juga WIC itu Women International Club seperti itu. Jadi saya meskipun mengorbankan karir 3 tahun, senang karena mendapatkan sesuatu yang berbeda ya, yang mungkin ibu-ibu lain tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Anak juga begitu. Jadi ini investasi juga buat keluarga saya. Kita sebagai penunjang keluarga ya Bu ya, ibu-ibu sebagai penunjang keluarga atau bahkan pahlawan keluarga harus bisa berpikir panjang juga dengan tidak ego untuk hanya memikirkan diri sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian saya balik lagi ke Indonesia, ke Jakarta, ke kementerian yang sama, mulai lagi karir dari awal. Ini yang saya istilahkan ketertinggalan tadi. Memulai lagi dari awal, pada saatnya saya ditugaskan menjadi atas perdagangan, Pak Imannya nggak ikut saya. Jadi saya dengan anak aja berdua. Selama 4 tahun menjalani posisi sebagai atas perdagangan di luar negeri. Itu yang saya istilahkan tadi sebagai ketidakbersamaan. Namun hal-hal tersebut tadi menyumbangkan nilai-nilai yang luar biasa buat kami, sehingga kami lebih mengerti each other, lebih support each other, dan lebih adaptif terhadap perubahan. Namun demikian saya harus mendedikasikan ataupun mengatribusikan terima kasih kami kepada support system. Support system bukan hanya pasangan hidup saja, tapi juga keluarga. Pasti ibu-ibu dan adik-adik sudah tahu. Orang tua, teman-teman kita, sahabat kita, mbok di rumah atau mbak di rumah, bibi di rumah, sopir kita, barangkali tukang kebun, siapapun. Itu bisa menjadi support system yang mendukung, sangat kondusif, dan sangat berperanan dalam pembentukan karir kita. Untuk keselamatan hidup kita secara keluarga ya. Sampai ibu, orang tua dari teman saya saat di luar ada pembantu, saat sekolah, sampai ke guru, ke profesor, itu bisa jadi support system yang baik ya untuk menunjang kelancaran karir ataupun pekerjaan kita. Jadi yang saya tekankan di sini ada support system kondusif yang harus pintar-pintar juga kita mencari support system, itu sangat signifikan peranannya dalam perjalanan karir ataupun kehidupan kita. Terima kasih. Oke, luar biasa. Udah mulai catat ya tips-tipsnya, di mana kita memang harus menyiapkan support system di sekeliling kita. Terus tadi yang menarik sebenarnya adalah ketidakbersamaan. Biasanya kita akan selalu merasa kita nyaman, kita harmonis, kita bersama. Tapi ini luar biasa, bagaimana ketidakbersamaan itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita semakin harmonis dan membangun lingkungan kita, dan selanjutnya bisa berhasil dalam karir. Mungkin sudah ada nih yang ingin bertanya, yang masih menahan-nahan diri untuk bertanya. Mungkin di chat sudah disiapkan ya Kak Rana. Mungkin kalau sudah ada pertanyaan Kak Rana bisa sampaikan ke saya. Mungkin yang ada di cabang
yang mungkin belum bisa datang ke Jakarta, inilah kesempatan untuk bersilaturahmi dengan para narasumber-narasumber kita yang hebat, bisa bertanya. Atau mungkin ada yang di sini, mungkin ada yang mau bertanya atau masih ingin mengeksplor Ibu Pratnya dulu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan, mungkin kita tahan dulu, ada beberapa pertanyaan. Sekarang kami akan beralih dulu ke Ibu Tiara. Selamat pagi Ibu Tiara. Mungkin baru pertama kali ya datang ke Survei Indonesia. Selamat datang. Terima kasih ya. Ibu Tiara ini kalau saya baca luar biasa, karena tidak mudah ya ketika kita beda cerita ini dengan Ibu dengan insight yang berbeda, tapi pastinya banyak hal yang akan kita dapatkan. Apa sih yang akan bisa kita petik dari sini? Ibu sebagai ketua pendiri sekaligus ketua yayasan, apa yang melatar belakangi Ibu Tiara untuk mendirikan ini? Karena biasanya orang mendirikan sesuatu yang banyak kan happy-happy. Ini kan sesuatu yang penuh perjuangan. Mungkin bisa di-share sedikit Ibu? Nggak apa-apa kalau nggak kedengeran suara saya, nanti cukup lantang, insya Allah. Oke, saya boleh minta izin untuk, saya kalau bicara kalau duduk rasanya mati gaya. Jadi kalau boleh saya minta izin Ibu untuk berdiri. Siap, silakan Ibu. Tidak menutupi yang di sana, tapi saya akan mundur aja. Ya. Oke, saya akan geser dulu sedikit. Bisa dibantu teman-teman. Nggak apa-apa. Oke, selamat pagi semua, semangat pagi. Saya selalu mengatakan walaupun di luar sudah siang, sudah terik, tapi semangat kita harus selalu pagi. Pagi, siang, sore, malam itu harus selalu semangat, Bu. Saya Tiara Safitri. Ini saya sebetulnya mau bercerita gambar, tetapi gambarnya biarkan berjalan saja, Pak. Saya sambil bercerita. Jadi marilah kita mengaktifkan semua indera kita, multitasking kita untuk antara mendengar dan melihat. Saya adalah seorang yang alhamdulillah dapat rezeki dari Tuhan sejak SMA usia 17 tahun itu dengan lupus. Kita boleh berputar aja Pak, jadi saya juga sambil. Dan saya lahir dari seorang sosok yang menjadikan saya seperti ini. Ini adalah ibu dan ayah saya. Saya lahir waktu itu kebetulan tidak di Indonesia, jadi ayah saya kalau suami ibu tadi adalah atas perdagangan, kebetulan ayah saya adalah atas militer dulu. Jadi tugas di Beograd, saya numpang lahir di Beograd. Tapi karena lahir di Beograd, saya mendapatkan rezeki. Satu penyakit, kenapa saya bilang rezeki? Karena dengan sakit saya mendapatkan banyak sekali berkah yang luar biasa untuk kehidupan saya. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa mendapatkan satu penyakit apapun itu adalah satu hal yang menjadi runtuh, dunia seakan runtuh. Tapi dari situ justru kita menunjukkan bahwa walaupun kita punya kelebihan, tapi kita bisa mampu hidup sama seperti orang normal lainnya. Alhamdulillah lupus saya sudah 34 tahun sampai dengan sekarang, masih setia. Kalau ditanya apa yang kena, mungkin banyak yang belum tahu tentang penyakit lupus atau autoimun, tapi saya tidak akan bercerita tentang lupusnya dulu. Tapi penyakit autoimun adalah penyakit yang luar biasa, bisa mengena ke seluruh organ, dan alhamdulillah juga seluruh organ saya sudah pernah dimampiri oleh si lupus ini. Tapi juga alhamdulillah di sini ada foto saya yang dari zaman dulu, jadi kita tampilkan nanti sambil berjalan saja. Kalau tadi memang dikatakan bahwa saya mau nangis, makanya saya nggak mau lihat di tampilan bahwa bagaimana sosok seorang ibu, kan buat saya ibu saya adalah benar-benar separuh nyawa saya, karena ayah saya dan ibu saya juga ternyata mendapatkan rezeki yang sama, juga mendapatkan sakit lupus. Tapi bagaimana ibu saya mendampingi saya selama 1 tahun di rumah sakit dengan lupus saya, itu tidak pernah keluar kamar, selalu mendampingi, tidak pernah minta apapun, tetapi hanya kuat dengan doa. Dan akhirnya saya percaya bahwa doa seorang ibu adalah doa yang paling mustajab. Jadi kita sebagai seorang ibu, mungkin doa kita pula yang akan menjadi mustajab buat anak-anak kita, insya Allah. Saya mendirikan Yayasan Lupus Indonesia, membentuk Yayasan Lupus Indonesia berdasarkan karena memang saya punya pengalaman sakit lupus. Jadi dokter yang menangani saya dari tahun 87, kebetulan sekarang beliau adalah Ketua Satgas COVID-ID, dan sampai saat ini pula juga alhamdulillah saya karena sakit lupus saya dipercaya untuk menjadi asisten
asistensi selama beliau praktek. Dan hari ini sebetulnya jadwal praktek, tapi saya menyediakan waktu untuk kesini dulu, jadi minta izin. Jadi ketika ada kekambuhan 2 kali, saya lalu yang kedua itu adalah bocor ginjal dengan bobot sampai 120 kilo, tidak bisa apa-apa, 8 bulan di rumah sakit. Kalau dinyatakan bahwa umur saya katanya tidak pernah bisa lewat dari lubang jarum. Yang pertama sempat hilang nafas, yang kedua dinyatakan kemungkinan sembuhnya hanya 20%. Balik lagi bahwa saya percaya kekuatan doa seorang ibu itu adalah luar biasa. Manusia boleh mengatakan karena ketika dokter mengatakan bahwa saya tidak mungkin hidup, tetapi kan kita selalu dengar ya bahwa kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan yang dikasih untuk kita. Karena memang kesempatan itu kepada saya lebih dari 2 kali. Saya tidak tahu kapan lagi, apalagi, dan sampai saat ini pun saya merasa bahwa Allah berkali-kali memberikan kesempatan buat saya. Kesempatan apapun. Jadi saya tidak pernah meminta lagi, saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin duniawi, saya itu tidak. Karena buat saya adalah bagaimana saya mempergunakan waktu saya, memanfaatkan waktu hidup saya yang saya nggak tahu apakah saya akan dikasih kesempatan lagi untuk hidup. Akhirnya saya membentuk Yayasan Lupus Indonesia, karena ketika saya sakit selama bertahun-tahun di rumah sakit dan kebetulan ada Reta Salim, ini adalah sahabat saya dari kecil dan dia tahu sekali bagaimana saya dulu luar biasanya jungkir balik sakitnya ya Ret. Jadi ketika saya survive, Prof. Zubairi meminta saya untuk membentuk satu wadah. Karena saya merasakan sekali bagaimana sulitnya untuk mendapatkan info, komunikasi, dan terapi obat-obatan yang cukup mahal untuk orang-orang lupus. Dan ketika terbentuk tahun 87, saya mulai keliling Indonesia, tidak ada bantuan dari pemerintah sedikit pun, karena di dalam otak saya adalah bagaimana masyarakat dan orang-orang bisa terbantu dan mendapatkan info tidak seperti saya waktu itu seperti mobil sini saya nggak tahu harus apa. Ini sakit apa nggak dijelaskan. Dokter zaman dulu masih sangat minim sekali dan obat-obatan cukup mahal. Sehingga teman-teman yang dulu tidak mengerti tentang lupus, saya berharap bahwa masyarakat yang tidak mengerti, saya berharap paling tidak mereka mendengar bahwa ada penyakit lupus dan ini bukan penyakit yang jangan lihat saya sekarang nih. Jadi lihatlah yang tadi foto paling cantik saya, menurut saya tadi ada di gambar, itu adalah foto paling cantik saya. Kita bisa kena ke seluruh organ. Dan ketika memang dikatakan bahwa saya tidak mungkin sembuh, dan di situ pula lah saya mengakui bahwa kekuatan doa ibu saya itu luar biasa. Dan akhirnya terbentuk Yayasan Lupus Indonesia. Dan ketika itu pula saya juga takut, namanya kita seorang perempuan terus berubah wujud. Nggak pernah kita tahu apakah saya bisa kembali normal seperti biasa wujudnya. Dan kita tahu juga tidak mudah untuk laki-laki dekat dengan kita dengan muka yang serem seperti itu. Tetapi akhirnya ada laki-laki yang berani mendekati saya dan ketika saya ceritakan, lalu menikahi saya di tahun 1998 dan kami menikah. Tapi pada saat itu pula saya juga susah untuk mendapatkan anak. 4 kali saya harus keguguran dan saya anaknya juga hanya seorang tunggal. Itu pun sangat mahal sekali karena ketika saya hamil pun kondisi saya dengan bocor ginjal dan dinyatakan tidak mungkin lagi punya anak. Dan alhamdulillah ketika itu lahir hanya 2 kilo. Dan 2 kilo cukup bulan. Kecil seperti botol, tapi alhamdulillah sekarang besarnya sudah jauh seperti sampai menjulang lebih tinggi dari saya. Dan sehat. Tapi di antara kebahagiaan itu pun ternyata saya juga harus mendapatkan ujian lagi. Bahwa ternyata saya harus ditinggalkan suami saya ketika anak saya umur 1,5 tahun. Dan anak saya sekarang sudah lulus menjadi sarjana. Sudah umur 22 tahun, mau 23 tahun. Tapi bukan berarti dengan saya kehilangan suami, saya berhenti untuk melakukan aktivitas. Karena memang di situ tidak mudah untuk bagaimana saya seorang lupus, saya bisa membesarkan seorang anak yang tanpa ayah, umur 1,5 tahun. Karena lupus itu kan tidak boleh katanya harus bagaimana meredam stres. Bagaimana dia harus menekan emosinya supaya tidak men-trigger lupus itu menjadi keluar dan menjadi jauh lebih berat lagi.
Itu sangat tidak mudah. Sedangkan satu sisi saya harus berpikir bagaimana saya harus membiayai anak saya, bagaimana saya harus punya cita-cita bahwa anak saya harus bisa menjadi sarjana, bisa selesai, bisa sukses, walaupun tanpa ayah, walaupun dia tidak mengenal ayahnya. Tapi juga bagaimana saya harus bisa berbagi dengan sahabat-sahabat Odapus yang membutuhkan saya di luaran sana. Dan kegiatan itu pun akhirnya saya mencoba melibatkan anak saya, karena saya tidak ingin kehilangan quality time saya dengan anak saya. Karena saya cuma berdua, jadi anak inilah yang saya tenteng-tenteng. Kalau tadi ada di gambar mungkin kelihatan ada anak kecil lagi bagi. Dari umur dia kelas 3 SD, 2 SD saya sudah mengajarkan dia untuk ayo ikut ibu, kita berbagi, kita cerita tentang lupus. Dia juga sedikit bercerita tentang lupus dengan bahasa anak-anaknya. Saya juga mengajarkan dia untuk bisa naik turun bis, jadi tidak hanya dengan mobil ber-AC, kita tidur harus dingin. Itu sangat tidak mudah sebetulnya untuk menjadi seorang ibu sekaligus merangkap saya sebagai seorang ayah. Dan saya juga harus mengajarkan anak saya bagaimana dia tahu tentang bahwa saya anak laki-laki. Bahwa kalau dekat ibu bukan berarti nanti dia harus ngepek ibunya kemana-mana, jadi dia tidak mengerti sesuatu yang berkaitan dengan laki-laki. Jadi satu sisi saya harus menjadi seorang ibu, satu sisi saya harus duduk di bengkel, saya harus duduk, saya harus nongkrong, satu sisi saya harus main bola, satu sisi saya harus manjat di rumah karena ada sesuatu yang harus saya betulkan, apakah itu lampu. Sehingga anak saya akhirnya memperhatikan saya bahwa, oh ibunya pekerjaannya seperti ini gitu. Jadi sekarang ibu, setelah anak saya besar, Bu, kalau saya pakai rok atau saya pakai rapih, dia selalu bilangnya ibu nggak pantas pakai rok. Bilang gitu, ibu ini perempuan Kem, ibu tuh harus pakai kain karena gitu. Nggak perlu Bu, katanya. Tapi salahnya ibu. Karena dari kecil Kemal lihat ibu cuma pakai celana panjang, katanya gitu. Jadi yang dikerjakan adalah cuma naik genteng atau misalnya harus main bola, harus ke bengkel. Karena sebetulnya itu yang saya ingin lakukan kepada anak saya, walaupun saya tidak bisa mengajak dia mungkin jalan-jalan yang senang, tapi paling tidak waktu saya, kebersamaan saya dengan anak saya selalu lebih banyak. Walaupun itu berkaitan dengan lupus. Dan alhamdulillah anak saya juga happy. Dan akhirnya juga seiring perjalanan Yayasan Lupus Indonesia makin berkembang. Saya keliling Indonesia, anak saya pun ikut. Dan kita juga kongres di internasional. Dan anak saya libatkan. Saya melibatkan terus anak saya untuk selalu tahu bahwa kondisi lupus seperti apa. Tetapi juga tidak berhenti sampai di situ. Ternyata anak saya juga, saya mendapatkan rezeki kembali. Ayah saya ternyata juga meninggal karena lupus. Terus setelah itu anak saya ketika umur 12 tahun juga mendapatkan rezeki yang sama seperti saya dengan lupus juga. Jadi rasanya ujian itu buat saya makin lama makin banyak. Tapi buat saya juga bukan sesuatu yang harus saya ratapi. Karena menurut saya dengan saya bertambah ujian, saya berharap Allah makin meninggikan derajat saya. Jadi ujian yang diberikan itu bukan, saya tidak pernah mau mengatakan bahwa ini adalah cobaan. Ini kadang-kadang banyak ibu-ibu, teman-teman saya ibu-ibu bilangnya, ini cobaan katanya. Tapi ini bukan cobaan. Karena Tuhan tidak pernah mencoba-coba umatnya. Tapi Tuhan pasti akan memberikan ujian supaya umatnya menjadi jauh lebih tinggi derajatnya. Itu menurut saya, Bu. Saya jalani hidup saya bersama anak saya berdua, 21 tahun dengan kesendirian, sampai akhirnya saya juga mempunyai hobi yang sebetulnya sama nih Bu, kayak lain kali Bapak mesti kita ajak kayaknya. Jadi saya punya hobi juga naik gunung, tapi hobi naik gunung sebetulnya bukan dari dulu, ini pun karena lupus. Jadi makanya saya selalu katakan bahwa lupus membawa berkah, karena akhirnya saya bisa keliling dunia dengan karena lupus, saya bisa naik gunung di Indonesia karena lupus, saya bisa naik gunung di luar negeri juga karena lupus. Dan memang satu doa ibu saya memang selalu adalah jangan pernah mengatakan menjadi halangan atau ini menjadi beban bahwa kamu dengan lupus dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Lakukan yang terbaik dan lakukan untuk banyak orang. Itu yang saya tidak akan pernah lupa dari ibu saya katakan pada saya. Jadi ketika saya mulai ada sosialisasi tahun 2012, saya tidak suka naik gunung, tiba-tiba diajak untuk sosialisasi. Di situ pula lah saya mulai jatuh cinta sama gunung. Dan di situ pula lah saya mulai banyak belajar kehidupan, bagaimana saya menekan emosi, bagaimana saya menahan untuk marah, bagaimana kita harus bijak, bagaimana kita harus mengenal bahwa setiap orang itu berbeda karakter. Itu adalah di alam. Dan tak luput pula anak saya selalu saya bawa.
Gitu, selalu ada dekat saya. Sepanjang perjalanan saya, jungkir baliknya saya mengurus lupus, tidak pernah ada, alhamdulillah saya tidak pernah tuh kalau berdoa tuh Bu, minta tolong dikasih harta berlimpah, atau saya minta karena saya sendiri 21 tahun saya sendiri dengan kesendirian hanya berdua dengan anak saya, datangkan jodoh saya. Alhamdulillah tidak. Tapi memang ibu saya setelah ayah saya kena, anak saya kena, ibu saya pun meninggal juga karena lupus. Tapi ibu saya selalu mendoakan saya karena yang diinginkan ibu saya adalah sebelum meninggal saya harus dapat jodoh. Gitu. Dan saya selalu mengatakan bahwa jodoh itu nggak bisa kita asal comot, gitu loh. Jodoh itu nggak bisa kita milih kayak kita milih beli kacang. Anak saya pun waktu itu begitu. Ketika mau kuliah, sebetulnya sudah diterima mendapatkan beasiswa full di Jogja. Itu keinginannya. Tapi ketika dia memutuskan pada saatnya dia harus berangkat, yang disampaikan adalah satu, bahwa dia menolak keberangkatan itu dengan alasan akhirnya setelah kita ribut, saya tidak akan meninggalkan ibu bila ibu masih sendiri. Tapi bila ibu sudah ada pasangan, saya akan meninggalkan ibu dan saya akan terbang jauh kemanapun ibu mau untuk menuntut ilmu apapun. Seperti itu. Satu sisi saya marah, karena ini anak udah dapat kesempatan, gak dapat beasiswa. Karena saya bilang, kamu bantu ibu bukan hanya untuk mencari uang, tapi bantu ibu dengan kamu mendapatkan beasiswa itu sudah salah satu hal yang membantu saya, meringankan. Tapi bukan kamu harus kerja cari uang, tidak. Karena itu adalah kewajiban ibu untuk membiayai kamu. Ya jawabannya gampang, simpel. Jangan pernah paksa Kemal, Bu. Karena Kemal tidak akan pernah meninggalkan ibu bila ibu masih sendiri. Ada rasa marah, tapi ada rasa haru, pengen nangis, tapi saya nggak pengen nangis di depan anak saya. Ada rasa gengsi juga, saya nangis di depan anak. Jadi saya cuma tahan, akhirnya saya membiarkan dia untuk oke, pilihannya apa, dan akhirnya dia memilih untuk kuliah Jakarta, walaupun saya tahu sebetulnya dia ingin sekali untuk di luar. Cuman katakan adalah, ibu tidak akan pernah berhenti berdoa untuk kamu, apapun yang terbaik. Tolong jaga kepercayaan, karena semua yang ngejalani adalah Kemal, anak saya. Saya mencoba menerapkan dalam kehidupan saya dengan perjalanan hidup saya, doa ibu saya itu saya terapkan untuk ke anak saya. Karena saya percaya apa yang dilakukan doa untuk ibu saya itu adalah, saya tidak akan bisa seperti ini, saya tidak akan bisa berbagi seperti ini karena doa ibu saya. Dokter boleh mengatakan bahwa dia manusia, tapi ternyata balik lagi. Doa seorang ibu itu adalah paling mustajab. Makanya kita jadilah seorang ibu yang baik untuk anak-anak kita ya nantinya. Insya Allah. Dan 6 tahun yang lalu ibu saya akhirnya meninggal, tetapi di dalam ICU pun ibu saya masih saja sempat minta bahwa kamu menikah, cari bapak untuk anakku. Padahal anak saya umurnya sudah 20 tahun, 19 tahun. Jadi saya sudah tidak berpikir untuk itu, karena saya merasa bahwa hidup saya adalah untuk banyak orang. Tidak ada sesuatu yang saya cari, karena saya tidak bertanya berapa gaji saya untuk saya terjun di Yayasan Lupus Indonesia. Enggak ada yang gaji saya, Bu. Gitu, alhamdulillah yang gaji saya Allah langsung kali ya. Jadi ketika ditanya, ada orang tanya berapa sih gaji lo di situ, udah kerja di tempat gue aja deh. Bukan itu yang saya cari sebetulnya, tapi kebahagiaan saya adalah ketika saya bisa membantu orang, ketika saya ada berada di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan kami, membutuhkan bantuan Yayasan Lupus Indonesia, itu adalah kebahagiaan yang paling utama. Dalam sholat pun saya selalu meminta sama Tuhan. Ada masa-masa saya merasa sebetulnya di tahun ini gitu, di tahun awal-awal tahun ini ada sebetulnya saya merasa sudah hidup saya rasanya sudah cukup gitu loh. Jadi saya sampaikan itu ke kakak saya yang paling tua. Karena ibu saya orang Banten, jadi saya manggilnya Teteh. Teh, saya rasanya lelah sekali hidup nih, dia bilang gitu. Jadi kalau memang Allah mau ambil saya siap. Karena saya rasanya sudah bisa, saya mengurus orang tua saya selesai. Suami saya meninggal di tangan saya. Ayah saya meninggal juga saya yang mengurus. Sampai teman-teman lupus pun se-Indonesia saya sudah bisa mendelegasikan ke banyak orang, teman-teman yang di daerah untuk membentuk wadah sehingga mereka tidak sendiri lagi. Jadi sudah banyak kaki tangan yang mereka menjelaskan tentang itu.
Jadi saya simpel hanya mengatakan bahwa saya sudah lelah, saya rasanya pingin damai, pingin tenang gitu loh. Dan memang dalam sholat saya juga saya nggak pernah minta datangkan jodoh. Jadi saya cuma minta kalau saya boleh dikasih kesempatan, berikan saya kesehatan berlimpah sehingga saya masih bisa melakukan apapun. Kalau saya juga masih dikasih kesempatan sama Allah, berikan kebahagiaan itu, datangkan kebahagiaan itu untukku. Kebahagiaan itu kan global ya Bu. Dan saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah berpikir apapun, selalu ada kalimat semua akan indah pada waktunya. Dan akhirnya memang indah pada waktunya karena anak saya bisa selesai menjadi sarjana, 21 tahun saya mengurus dia sendiri, ada rasa kepuasan saya sebagai seorang ibu, tapi saya tidak juga kehilangan waktu dengan anak saya, walaupun memang mungkin bukan yang jalan-jalan, tapi jalan ke luar negeri untuk kongres, ada tugasnya, tapi sambil jalan sedikit. Jadi quality time saya dengan Kemal itu lebih banyak adalah di lupus. Tapi bukan berarti menghilangkan waktu bersama anak. Ini adalah kebanggaan saya dan kebahagiaan saya yang paling utama karena saya bisa berhasil dengan susah payah menjadikan dia seorang sarjana hukum. Tetapi rupanya Allah tidak berhenti di situ. Ketika saya mulai merasa pasrah di tingkat paling tinggi, Allah memberikan jawaban lagi kepada saya. Saya akan berbagi sedikit, mudah-mudahan ini juga bisa dipercaya karena ini adalah sequence saya banyak sekali dan ini adalah sequence terakhir saya bahwa ternyata setelah saya menyelesaikan dan anak saya lulus menjadi sarjana dan wisuda, dan pada saat itu pula ada laki-laki yang melamar saya, Bu. Dan alhamdulillah yang tadinya saya punya 1 anak, sekarang saya ditambah menjadi 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dan ini juga bukan perkenalan yang panjang 8 tahun, Bu, tapi perkenalannya hanya 6 bulan singkat. Jadi kita bisa membuktikan satu adalah ketika dia datang meminta kepada saya, dan saya selalu bercita, saya punya lupus, hidup saya, walaupun orang lihatnya saya sekarang sehat, nggak ada yang percaya. Tapi saya selalu bilang bahwa saya tidak pernah tahu suatu saat di tengah-tengah saya akan kembali lagi seperti dulu, akan hancur lagi hidup saya. Apakah kamu siap? Karena apapun, tidak banyak keluarga atau orang yang ingin menikahi kalau perempuan itu punya penyakit. Itu selalu menjadi halangan. Dan itu saya selalu bilang kepada orang-orang yang punya kelebihan, apapun sakitnya, apakah itu lupus, apakah itu kanker, atau apa saja. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita sebagai perempuan, kita sebagai perempuan itu adalah kita yang melahirkan, kita yang membesarkan. Suami-suami kita ya Bu, laki-laki itu tidak akan berhasil kalau tidak ada seorang ibu. Ya, jadi saya juga bilang, kita harus jadi seorang ibu itu kita sebagai perempuan harus bisa menunjukkan, walaupun kita sakit, tapi kita tetap harus bisa berprestasi. Tidak mudah pula ketika 21 tahun kesendirian saya memilih untuk menikah kembali. Karena banyak pertanyaan di luaran sana adalah pertama, siapa laki-laki yang berani sama Tiara? Katanya Bu. Karena melihat selalu naik gunung, hidupnya mandiri, kayak nggak perlu laki-laki, gagah banget ke sana ke sini, segala macam bisa diurus. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya berani menentukan setelah 21 tahun menentukan untuk saya akhirnya memilih menikah kembali. Kalau ditanya, saya selalu mengembalikan. Makanya tadi saya waktu ada cuplikan tentang ibu, ada rasa sedih saya karena ini adalah keinginan ibu saya. Dari dulu ketika anak saya kecil pun dia selalu bilangnya, cari bapak untuk ayahmu, untuk anakmu. Dia memerlukan sosok bapak. Dan doa itu selalu tidak pernah berhenti sampai dia di ICU pun dia pegang tangan saya dan dia bilang, sampai mama di sini pun mama tetap mendoakan dan mama yakin suatu saat kamu akan mendapatkan jodoh. Ini adalah doa ibu saya. Lagi adalah doa seorang ibu adalah yang paling mustajab. Kalau ditanya apakah ini pilihan saya mengatakan tidak. Ini adalah pilihan Allah. Allah mendatangkan untuk saya yang terbaik. Dan ternyata saya juga harus belajar lagi sebagai seorang istri. Saya lupa 21 tahun yang lalu bagaimana jadi seorang istri, bagaimana tugas. Jadi ada egonya sedikit, kebetulan juga alhamdulillah saya mendapatkan suami yang
cukup segalanya karena dia sendiri juga bilang bahwa saya hanya ingin mengajak kamu jalan-jalan hidupnya. Sudah cukup hidupmu untuk orang lain. Tapi yang satu yang selalu saya minta ketika saya menikah, jangan pernah melarang saya untuk saya tetap melakukan hal-hal untuk banyak orang. Sampai saat ini saya masih melakukan kegiatan di rumah sakit dengan APD lengkap, mendampingi sahabat-sahabat. Jadi ini yang menikah bukan berarti merubah kehidupan saya. Tapi bagaimana kita juga bisa menjelaskan, menurut saya bagaimana kita bisa menjelaskan kepada pasangan. Itu pun saya sampaikan kepada suami saya bahwa saya menikah bukan karena harta. Kalau soal harta, saya hidup sendiri udah bisa lah. Seperti itu. Tapi saya juga tidak sempurna. Tapi hidup itu kan bukan mencari kesempurnaan ya. Jadi kita juga sebagai seorang perempuan ketika menikah, menurut saya sekarang setelah saya menikah, saya nyatakan bahwa saya tidak sempurna dan saya tidak mencari kesempurnaanmu. Tapi kita hidup untuk saling menyempurnakan. Menyempurnakan kekurangan kita, menyempurnakan kelebihan kita. Jadi alhamdulillah saya datang ke sini sebetulnya memang masih seumur jagung usia pernikahannya. Tapi paling tidak saya mencoba menanamkan apa pakem-pakem dari ibu saya tidak pernah lepas bahwa menjadi seorang istri walaupun kamu sebagai wanita karir, walaupun kamu sukses, walaupun kamu hebat, walaupun uang kamu banyak dapatnya, tapi tetap dalam satu rumah tangga, nahkoda itu cuma satu. Jangan ingin menjadi nahkoda. Walaupun kita hebat, suami kita mungkin ada di bawah kita. Jadi jangan pernah mengemudikan kendali kapal. Itu adalah tugas laki-laki. Seperti itu. Jadi itu yang tidak akan pernah saya lupakan, pesan-pesan ibu saya, amanat ibu saya itu yang membuat saya selalu sedih. Andaikan ibu saya ada dan melihat saya sekarang seperti ini, bagaimana suami saya juga alhamdulillah luar biasa baik dan sabar. Tadi pagi ini lucu memang, tapi ya balik ya Bu, bahwa emansipasi atau apa saya nggak tahu deh. Tadi pagi saya dianterin suami saya belum berangkat, masih di rumah, tapi saya pagi-pagi udah diturunin cuma tanya, ibu mau makan apa gitu. Saya udah dibikinin omelet, saya dibikinin makanan, disiapin. Sampai saya bilang, jangan nyiapin saya gitu loh. Nggak enak dilihat mbak-mbaknya gitu, dia nyiapin. Tapi ya setiap saya cerita sama teman saya cuma jawabnya adalah, sudah saatnya memang kamu mendapatkan ini. Balik lagi, semua yang saya dapat ini tidak luput dari doa seorang ibu. Jadi bagaimana marilah kita mencontoh ibu kita, mengambil sesuatu yang sempurna dari ibu kita, jauhkan yang tidak sempurnanya. Saya rasa itu, dan yang pasti adalah walaupun kita punya penyakit apapun, sebagai seorang perempuan bukan berarti tidak bisa berkarir. Tapi jangan pernah lupa, jangan pernah mau menyaingi laki-laki kalau menurut saya. Jadi badan kita boleh sakit, tapi jiwa, hati, pikiran kita yang jangan sampai sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Mbak Tiara hebat banget. Dan semua akan indah pada waktunya. Selamat juga atas kebahagiaan yang 6 bulan ini. Saya ikut terbawa juga dengan cerita tadi Mbak Tiara. Hal yang luar biasa tadi yang bisa kita petik bahwa sebagian orang masih menganggap suatu kekurangan adalah kekurangan. Tapi Mbak Tiara beda, menganggap itu adalah suatu gift. Dan itu tidak mudah. Karena pada kenyataannya, ya that's real gift. Karena Mbak Tiara bisa berbagi yang mungkin sebagian orang yang mungkin fine-fine aja seperti kita, belum bisa berbagi seperti kita. Dan itu kekuatan. Belum bisa. Ya, dikoreksi belum bisa. Artinya kita masih punya kesempatan ya Mbak Tiara ya untuk berbagi. Itu salah satu yang menarik tentunya buat saya pribadi juga, bahwa sebagian orang masih menganggap itu suatu kekurangan, tapi itu ternyata gift. Banyak hal yang dilakukan dengan adanya gift yang diberikan kepada Mbak Tiara sehingga dia bisa berbagi seperti tadi di dalam tayangan-tayangan itu luar biasa. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, siapkan pertanyaannya, tapi ada satu hal Mbak yang mungkin saya pun juga sangat mengamati, sahabat saya juga ada yang survival kebetulan cancer, tidak pernah ngeluh, isinya ketawa dan aku sehat, itu luar biasa. Tetapi di dalam cukup lama ya Mbak Tiara mendapat gift ini, tentunya ada satu titik ini yang mungkin bisa di-share, ada satu titik yang barangkali
Kita aja mungkin kalau sakit pilek lama aja kadang-kadang, aduh kok sakit sih, kapan sembuh gitu. Ini lama gitu ya. Ada titik kesabaran yang luar biasa. Tapi saya pengen tahu pasti ada titik yang, aduh, ada sedih, mungkin ya bisa diceritakan ada yang, aduh aku mau give up, tapi kan ini akhirnya bangkit lagi. Nah di titik seperti apa dan bagaimana itu harus bangkit ketika mungkin perjalanannya soalnya luar biasa Mbak Tiara, bukan yang seminggu 2 minggu. Mungkin itu bisa di-share Mbak. Oke, kalau ditanya titik, ini balik lagi ada Reta sahabat saya, ada Mbak Marina. Ini Mbak Marina yang di sana ini Mbak Marina ini sudah seperti adik saya, tapi juga membantu keseharian saya. Tapi yang paling hafal Mbak Marina. Kalau ditanya ngeluh sakit, Mbak Marina selalu bilang, kalau saya sudah di ruangan saya kebetulan ada sofa, jadi kalau saya sudah tiduran di sofa, nanti celutukannya dia cuma satu. Bu, lagi jadi manusia normal. Hanya itu. Tapi nanti kalau misalnya saya bilang bahwa aduh gue sakit banget. Jadi dia tahu pada saat saya memang, karena saya memang tidak pernah, alhamdulillah, saya tidak pernah mengeluh apapun yang saya rasakan. Karena menurut saya segala sesuatu yang diberikan, segala sesuatu yang lagi saya rasakan itu saya nikmati. Saya punya kelemahan di kaki. Tetapi saya bukan berarti punya kelemahan di kaki terus di lutut. Tadinya saya nggak bisa duduk begini, tadinya saya tidak bisa sholat ruku, tapi duduk pun saya masih belum bisa duduk di antara 2 sujud, jadi langsung deprok. Tapi paling tidak sudah bisa. Dulu masih di kursi. Jadi kalau misalnya sakit, kadang-kadang orang nggak percaya. Tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba saya jalan pincang. Kenapa? Tiba saya diam gitu, cuman ngelurusin, saya nikmatin rasanya. Itu nggak ada orang boleh pegang gitu. Sampai Marina bilang, Bu mau dipegang? Enggak, diam. Saya cuman kayak orang lahirin, saya nikmatin, saya lurusin rasa sakit yang rasanya enak, luar biasa. Luar biasa nikmat lah rasanya. Dan itu akhirnya hilang dengan sendirinya. Jadi saya mencoba untuk ngerilis sendiri. Kalaupun misalnya saya sakit sampai yang benar-benar sakit, kalau saya sudah tergeletak, benar-benar ya itu berarti beneran tuh. Jadi kalau kata orang, Tiara itu kalau orang pingsan, Tiara masih lari. Kalau orang sudah mati, Tiara baru pingsan, katanya gitu. Dan semua teman-teman dan semua di rumah sakit termasuk Prof. Zubairi sendiri juga tahu kalau misalnya saya sakit panas apa, saya paling anti disuruh dirawat. Jadi kalau dirawat saya bilang, Tiara rawat aja gini. Biasanya ngomongnya ke Marina, Marina ibu kamu tuh suruh masuk rumah sakit, itu suruh masuk kamar, kamarnya udah siapin gini-gini. Pilihan saya adalah boleh diinfus terserah, silakan infus, tapi saya tidurnya di ruangan. Gitu. Jadi saya nggak pernah mau, karena saya merasa ketika saya tidur di dalam kamar rawat, kok rasanya saya lemah banget ya gitu. Terus apalagi dan ketika itu biasanya yang selalu ingat dan membuat saya selalu makin sedih adalah ibu saya. Karena saya bagaimana ngerasakan ibu saya ngedampingin saya itu tidak lepas sedikit pun dan bagaimana rindu doanya itu ya itu gitu. Jadi saya nggak mau terbawa dengan masa lalu saya karena saya sakit saya ingat mama, saya sakit saya ingat mama. Jadi saya harus selalu mencoba untuk tough. Dan kalau misalnya ternyata saya memang harus dirawat seperti waktu awal pandemi. Jadi terakhir itu saya turun gunung dari Elbrus akhir tahun 2019 terus awalnya kan langsung pandemi. Nah di situ saya langsung masuk rumah sakit. Nah itu pun diminta dirawat, saya tetap menolak tidur di ruangan. Tapi karena saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tinggal digotong, saya pasrah. Jadi kalau udah sampai pasrah nggak bisa ngapa-ngapain baru dirawat. Jadi saya menikmati apapun yang ketika ada kekambuhan, ada flare up di dalam tubuh. Tapi ketika juga ada saya merasa bahwa bocor ginjal saya mulai nggak benar, biasanya saya mulai memeriksakan sendiri labnya, terus saya komunikasikan, terus saya komunikasi obat. Agak nakal memang saya terapi, karena saya cuma bilang sama profnya, saya tahu badan saya. Saya tahu kapan saya harus berhenti, saya tahu kapan saya merasa sakit, saya tahu kapan ini. Tapi saya juga bukan berarti tahu, terus saya menjadi so tahu dan saya lalai. Saya tetap ada sesuatu yang Marina paling sering kesel sama saya kalau udah, Ibu, ini saya disuruh MRI tenang. Marina bisa diperkenalkan ada di mana beliau? Ini Marina yang lagi dokumentasi. Jadi ya, jadi kalau ditanya pada titik saya merasa down itu adalah ya kemarin itu. Jadi kemarin yang awal tahun kemarin
rasanya saya baru ngomong sama kakak saya juga sampai nangis, jangan ngomong gitu dong Dek. Dia bilang Kemal masih ada, Kemal sudah dewasa teh, dia bisa lah sendiri, saya yakin. Saya sudah tidak mengejar apa-apa gitu. Jadi hidup saya jalanin aja, saya harus bantu ya sudah. Tapi saya ingin damai, saya sudah ingin tenang, saya nggak ingin apa-apa. Dia nangis, berapa bulan kemudian tiba-tiba datanglah laki-laki ini. Yang saya bilang, wih nekat bener nih orang. Saya bilang, yakin kamu berani banget kamu sama saya? Dia bilang, berani, kenapa takut? Oh aduh. Saya bilang, oke deh. Dan saya juga tidak asal pilih karena saya ingin menikah, karena jujur kalau ditanya apakah kamu pengen nikah? Enggak gitu loh. Jadi saya nggak tahu. Tapi kenapa kamu mau gitu loh? Ya saya nggak tahu, ini pilihan Allah. Selama 6 bulan persiapan sampai dengan menikah, saya menikah baru mau 1 bulan ya Red. Jadi 26 November lalu saya baru memutuskan menikah. Itu pun saya juga menantang dia sampai seminggu sebelum menikah, saya cuma sampaikan lagi ke dia. Kamu yakin sama saya? Karena hidup saya ini bukan hanya untuk keluarga. Saya ini milik orang banyak. Jadi sebelum dia memiliki saya, Bu, posesifnya minta ampun gitu. Waduh saya nggak bisa nih hidup posesif, biasa kemana-mana sendiri, ngurusin ini sendiri, tiba-tiba ini. Wah saya nggak bisa nih kamu begini, nggak bisa. Saya bilang gitu. Saya orang yang hidup sosial, punya kehidupan sosial yang cukup banyak. Dia bilang ya soalnya bukannya apa-apa, soalnya ibu ngomongnya saya milik orang banyak gitu. Jadi asumsinya ibu nanti milik orang banyak, nggak bisa jadi milik saya. Dia bilang iya kan milik orang banyak bukan berarti nanti kalau kita nikah saya tidurnya sama orang banyak gitu loh. Coba deh gitu loh, milik orang banyak tuh bawa kayak dokter itu kan milik orang banyak. Terus artis itu public figure milik orang banyak gitu. Jadi saya minta mencoba mengerti bahwa kalau kebahagiaan seneng-seneng kita berduaan itu kan bisa kapan aja. Tapi karena kebetulan saya ada di dunia kesehatan, ketika orang-orang yang membutuhkan informasi atau dia lagi membutuhkan terapi atau harus kemana ke UGD ketemu dokter apa, nyawa itu kan nggak bisa ditunggu gitu. Jadi saya lebih nggak tahu ya, saya lebih memilih bahwa saya sampaikan juga bahwa kebahagiaan utama saya adalah ketika saya ada bisa membantu orang banyak. Kamu melengkapi kebahagiaan saya. Dan ya itu titik saya drop itu sebetulnya ya awal tahun kemarin, dan tiba-tiba Allah datangkan dia, dan saya selalu tanya ke dia, kamu yakin bahwa saya ini punya orang banyak? Kamu yakin bahwa saya ini terlalu lama sendiri gitu? Jadi saya minta maaf kalau tiba-tiba kamu lupa gitu, karena itu kejadian. Jadi saya lagi beli kopi, saya bilang tunggu di mobil, saya aja yang turun. Rupanya dia ikut turun, dia nunggu. Saya lewat aja gitu. Padahal ada ketemu pasien, keluarga pasien, terus ngajak keluar gitu. Saya lewat, saya masuk lagi ke dalam, saya keluar gitu. Tiba-tiba dia cuma nongol, udah Bu, sejak kapan di sini? Dari tadi sehingga ibu lewat, saya di sini. Dia bilang gitu. Jadi sebegitu saya merasa terlalu lama sendiri sampai nggak ngeh. Oh iya, sekarang saya berdua. Oh iya, sekarang berdua. Dan ya sampai sekarang kalau ditanya ya masih ngerasa, ternyata saya udah nikah gitu. Jadi balik lagi bahwa mungkin ini adalah kebahagiaan yang diberikan sama saya dan keindahan, kesempatan yang saya minta dari ucapan-ucapan mungkin asal, tapi balik lagi mungkin saya bisa ingatkan bahwa apa yang kita ucapkan itu ucapkanlah dengan positif seperti itu, karena setiap ucapan, setiap batin, setiap ada di pikiran kita, Allah itu tidak tidur. Kenapa saya bilang gini? Ini adalah pembuktian lagi di dalam kehidupan saya yang berkali-kali. Pembuktian mau apa lagi lo Tiara? Ibaratnya kalau saya diajak ngobrol, lo mau apa lagi Tiara? Lo udah gue kasih gini, udah kasih hidup lagi, kasih ini lagi nih, sekarang kasih ini mau apa nih? Jadi saya merasa bahwa saya harus makin bisa memanfaatkan hidup saya. Pertama sekarang karena saya punya keluarga, saya ditambah 3 anak lagi. Semua orang bilang gila, hebat banget kamu. 21 tahun tidak menikah, terus tiba-tiba dalam kurun waktu 6 bulan kamu memilih menikah dan mempunyai 3 anak tambahan, itu tidak mudah. Itu tapi alhamdulillah 3 anak-anak saya juga yang baru, mereka sangat sama saya, dan anak saya sama Kemal. Kemal tuh yang paling besar, tingginya sudah jauh melebihi saya yang lahirnya cuma 2 kilo. Dan bertiga ini, yang satu ada di Melbourne, yang satu lagi laki-laki kemarin baru berangkat setelah kami menikah pindah ke Belanda. Yang perempuan juga mau akan berangkat ke Jepang. Nah Kemal ini akan diberangkatkan insya Allah kalau S2. Bapaknya yang sekarang bilang kalau bisa ambil S2 langsung ke luar. Jadi balik
Ini adalah kebahagiaan dan keindahan yang saya juga nggak pernah tahu. Tapi balik lagi bahwa ucapan, pikiran, rasa, hati, itu kita mesti jangan gegabah untuk hal-hal seperti itu. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan Tuhan dan kapan Tuhan membalikan dengan mudahnya membalikan telapak tangan. Kalau kita susah ya balikinnya aja sih gampang gitu. Tapi kalau Allah bilang, mau apa gitu. Jadi alhamdulillah seperti itu. Terima kasih Mbak Tiara, luar biasa. Ini kayaknya lengkap banget ya, sampai kita dapat benar-benar runut sehingga mungkin teman-teman juga sendiri sudah sampai bisa memahami kira-kira seperti apa sih perjalanan yang bisa dipetik. Tapi mungkin barangkali masih ada yang penasaran, sebenarnya banyak tadi titipan pertanyaan ke saya, tapi kalau ada yang ada kesempatan langsung bisa berinteraksi dengan dua narasumber kita yang hebat ini. Barangkali juga dari Ibu-Ibu Periska, barangkali ada yang mau menambahkan atau sharing. Kami persilahkan. Yes, Kak Ayu. Silahkan Kak Ayu. Baik, terima kasih Bu Indah atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya, selamat datang sekali lagi Ibu Pratnyawati dan juga Ibu Tiara Safitri. Senang sekali di sela-sela kesibukannya Ibu bisa mampir di PT Surveyor Indonesia. Perkenalkan, saya Ayu dari Divisi Human Capital dan dalam kesempatan ini, kalau boleh Bu, saya ingin bertanya kepada dua narasumber kita pagi hari ini. Pertanyaan pertama kepada Ibu Safitri, Ibu, terima kasih atas sharingnya Bu, di sela-sela keterbatasan yang Ibu alami dan juga keluarga, tapi Ibu juga bisa memberikan kontribusi untuk orang-orang di sekitar Bu. Dan tadi juga kita dengar bersama bahwa anak Ibu juga dinyatakan menderita lupus dan pasti sangat hancur sekali ya Bu ya hati seorang ibu pada saat itu. Dan boleh di-sharing kalau Ibu berkenan ketika Ibu pertama kali Bu mengetahui anak Ibu menderita penyakit lupus, pasti di sana ada peran seorang ibu yang luar biasa. Hal apa yang Ibu tanamkan kepada anak Ibu supaya bisa survive dan terus melanjutkan hidupnya. Itu yang pertama untuk Ibu Safitri. Selanjutnya yang kedua Bu Indah izin pertanyaan untuk Ibu Pratnyawati. Tadi sangat menarik dan sangat manis kisah yang dilalui bersama oleh Pak Iman Pambagio, Komisaris Utama PT Surveyor Indonesia, dan tentunya sangat memotivasi kita Bu untuk bagaimana saling mensupport satu sama lain. Dan yang ingin saya tanyakan Bu, apakah Ibu pernah mengalami dilema Bu saat harus memilih di antara peran ganda atau multi peran yang Ibu alami, dan bagaimana kita memberikan semangat dan menyadarkan perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin belum memiliki kesempatan yang sama seperti kita untuk dapat melaksanakan peran ganda secara bersama-sama. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaannya mewakili kita semua. Silakan Mbak Tiara, pertanyaannya bisa dijawab. Oke, terima kasih Mbak. Saya itu orang yang paling anti nangis. Saya paling benci banget kalau ngeliat ada orang nangis gitu. Walaupun sekarang saya kadang-kadang suka melo kalau ingat ibu saya. Nggak akan pernah berhenti tuh kalau ingat ibu saya. Jadi kalau misalnya ada orang nangis, biasanya saya suruh keluar dulu gitu. Jadi waktu sakit pun gitu Mbak, ini sedikit dulu gitu. Dan jadi karena saya dan anak saya dari kecil sudah selalu ikut kemana-mana, dan memang kehidupan saya juga sudah ada di Yayasan Lupus, karena waktu itu saya sempat bekerja. Tapi waktu itu juga harus memilih tuh antara saya, karena tidak mungkin saya jalani dua-duanya. Membutuhkan waktu dan membutuhkan pikiran dan perhatian yang sama. Jadi ketika saya memilih untuk, saya akhirnya berhenti bekerja dan saya lebih memilih di Yayasan Lupus Indonesia. Dan anak saya sebetulnya juga tidak terlalu buta, walaupun umurnya ketika itu masih 12 tahun, anak saya juga tidak terlalu buta untuk dia mengetahui tentang lupus, karena dia melihat bagaimana ibunya kalau lagi kambuh, bagaimana ibunya kalau lagi sakit, bagaimana segala macam. Terus saya selalu membawa dia ke rumah sakit, saya ajak dia untuk masuk ke dalam ngobrol dengan teman-teman sahabat-sahabat lupus, sahabat-sahabat kita menyebutnya adalah odapus, orang dengan lupus. Dan waktu anak saya melihatnya, waktu gejala anak saya, kok ada ini ya, kok anak saya ada ini ya. Sebenarnya triggernya adalah ketika dia pindah sekolah kelas 4, saya harus memindahkan dia ke sekolah alam, School of Universe yang di Parung, dan saya harus berpisah dengan dia. Itu karena kejadian bahwa seorang anak kecil di sekolah dibully oleh gurunya. Dan anak saya menjadi stres tingkat tinggi. Sekolah muntah. Setiap mau berangkat sakit panas luar biasa.
di rumah menjadi beringas yang nggak jelas seperti itu. Akhirnya saya baru tahu bahwa kejadian di sekolah seperti itu dan dia meminta untuk dipindahkan. Tapi gejala-gejala itu mulai keluar tuh, saya sudah mulai memperhatikan dan saya sudah mulai curiga sebetulnya bahwa aduh jangan-jangan anak ini ada gejala lupus gitu. Tapi saya coba lawan, enggak. Karena waktu itu saya sudah dengan Prof. Zubairi Jurban, saya sampaikan bahwa kok saya curiga ya anak saya ada gini-gini. Tapi jawabannya, jangan karena kamu di yayasan lupus, jadi kamu selalu menjadi patokannya bahwa anak kamu lupus. Loh enggak. Oke kalau gitu saya akan bawa kontrol, tapi saya sebagai seorang ibu. Jadi waktu itu saya tidak mendatang sebagai seorang asistennya beliau. Saya datang, saya bawa file, saya duduk di depan beliau dan saya bilang, saya seorang ibu dari seorang anak. Gitu. Jadi saya tegaskan bahwa saya ingin mengatakan bahwa anak saya begini-gini. Anak saya suruh keluh. Dan saya bilang tolong sampaikan bahwa saya sebagai seorang ibu kok mengkhawatirkan. Dan pada saat itu memang gejalanya, kalau lupus itu kan harus paling sedikit 4 gejala baru dinyatakan lupus. Jadi tidak bisa periksa laboratorium dulu. Jadi anak saya waktu itu baru ketemu 3. Jadi dokternya bilang tidak bisa menguatkan bahwa dia lupus. Oke, tapi setelah diobati kok anak saya tidak progres untuk terapi itu. Jadi ketika diobati lagi, terus akhirnya diadakan pemeriksaan lanjutan, ternyata anak saya ketahuan ada kelainan di jantung. Jadi anak saya ketika dinyatakan positif lupusnya adalah langsung kena ke jantungnya. Ketika sudah dinyatakan ya positif bahwa dia lupus dengan karena kenanya ke jantung, ya balik ya namanya seorang ibu, dilahirkan anaknya lahirnya cuman kayak botol aqua, susah payah tiba-tiba sebesar itu gitu. Terus saya mendengar bahwa ternyata harus terjadi sama anak saya. Nangis bombay. Nangis saya. Bahwa kenapa gini, tapi saya tidak nangis di depan anak saya, tapi setelah itu anak saya juga tahu bahwa dia ternyata positif. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, tapi saya dudukkan dia. Terus saya tanya, apa yang kamu rasakan Kem setelah kamu sekarang tahu bahwa kamu ternyata kena lupus? Jawabannya cuma satu, takut katanya. Apa yang kamu takutin? Dia bilangnya, saya takut nggak bisa main bola lagi, saya takut saya nggak bisa olahraga lagi, saya takut saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saya nggak bisa sekolah. Itu jawabannya dulu. Saya cuma bilang, takut itu harusnya kemarin Kem. Sekarang ke depan, kita jalanin sama-sama, kita jadi duo lupus nih, saya bilangnya gitu. Kamu lupus, ibu juga lupus. Jadi kita jalan sama-sama. Nggak ada yang perlu ditakutin bahwa Kemal masih boleh melakukan aktivitas apapun. Kalau ditanya hancur ya, hancur pasti. Ada ketakutan, ada pada saat itu cuma sebentar. Tapi setelah itu saya mencoba untuk, enggak, anak saya pasti bisa. Anak saya harus bisa berhasil. Dan saya membuktikan juga bahwa ternyata terapi yang saya kejar untuk anak saya selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun full, dia tergantung dengan obat-obatan. Tapi setelah itu alhamdulillah sampai dengan sekarang terkontrol dengan baik. Tapi memang ada penyakit tambahan, dia menjadi polisitemia, jadi darahnya kalau kelebihan harus selalu dibuang. Dan itu juga tambahan saya yang sekarang sama dengan dia. Dan yang dibuktikan lagi bahwa semua orang bahwa saya mencoba mengajarkan sama dia bahwa walaupun sakit bukan berarti kamu harus tergeletak, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin dia melihat ibunya, mana sini bisa, sehingga dia juga nggak pernah percaya kalau saya lagi sakit Bu. Saya waktu itu pernah pingsan, dia cuma bilang, Kemal kira ibu main-main, katanya gitu. Ya saya nggak bisa nyalain ya, karena saya juga nggak pernah mengeluh, saya nggak pernah bisa juga bilang ke dia bahwa ibu lagi sakit, ibu ini enggak. Seperti itu. Jadi dia sendiri mencoba untuk bangkit sendiri, tapi juga akhirnya dibuktikan bahwa akhirnya kita membentuk Hike for Lupus, yang saya juga mengajak sahabat-sahabat lupus untuk bagaimana bisa berkegiatan di alam untuk menunjukkan bahwa orang lupus itu bisa hidup seperti orang normal lainnya. Jadi kalau ditanya apakah sekarang saya punya perasaan yang gimana? Enggak. Saya justru merasa lega, saya justru ya jalanin aja, karena menurut saya sekarang sakit lupus hampir sama kayak orang sakit flu lah. Harus dijaga, harus di-maintenance dengan baik. Seperti itu. Terima kasih Mbak Tiara. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua ya kepada Ibu Pratnya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Dilematis nggak nih? Apa ya tadi dilematis ya? Dilematis mungkin kalau saya bisa bicara jujur ya, dilematis nih. Mungkin suami saya juga nggak tahu nih. Ada 2 titik balik dilematis untuk perjalanan hidup saya, perjalanan karir ya. Kita bicara mengenai karir nih kan, balance life ibu, seorang ibu ya.
Yang pertama saat saya harus suami akan ditempatkan, ya kan, di luar negeri, di Amerika, Washington DC selama paling tidak 4 tahun. Pada saat itu karena saya dengan suami juga bersama-sama meniti karir, masuk ke kementerian yang sama, ngisi ujian bersama-sama di GBK, Stadion GBK, diangkat eselon 4 bersama-sama, kemudian ngambil beasiswa pun sama-sama, sekolahnya sama, profesornya sama, cuman bawa buntut, bawa anak. Jadi tugas mengasuh anak ini bersama, ditanggung bersama. Ada support system yang namanya daycare pada saat itu. Jadi pada saat ada pilihan bahwa ada tugas lain untuk suami saya, sementara saya itu nggak dapat tugas itu ataupun belum mampu, mungkin belum dianggap mampu atau belum boleh untuk ikut melamar pun nggak boleh saat itu karena sang suami itu melamar menjadi atas perdagangan. Ada satu titik di mana saya sudah eselon 3 udah diangkat saat itu menjadi bimbang pada saat itu, dan saya melapor kepada direktur saya, curhat dong pada Pak Direktur. Pak Heri almarhum. Pak Heri, bagaimana sih sebetulnya Bapak melihat saya tuh sebetulnya saya tuh ada progres apa enggak sih, ada prospek untuk maju enggak sih sebetulnya? Bapak punya rencana apa sih untuk saya sebetulnya? Kenapa kamu menanyakan hal tersebut? Itu semua sudah ada dalam pola karir begini-begini. Ya ini soalnya suami saya mau ditempatkan Pak. Saya tuh sekarang torn between ikut suami dan anak saya barangkali, atau saya dengan anak saya tinggal di sini. Di sini ada orang tua saya yang sudah cukup tua juga dan harus membutuhkan perhatian saya, kami. Kemudian anak saya juga masih sekolah, masih usia SD kayak gitulah ya. Usia SD atau usia TK atau SD kayaknya. Begitu. Jadi Bapak Heri, direktur saya almarhum itu mengatakan, kamu ikut suami. Harus ikut suami. Karir itu setiap saat dapat dikejar. Tapi kalau quality time bersama keluarga itu sulit. Dan ini adalah masa golden years kamu dengan keluarga. Baik Pak, siap Pak. Wah, langsung besoknya saya mengajukan surat cuti di luar tanggungan negara. Artinya di luar tanggungan negara itu bisa diambil maksimal 3 tahun, tetap di kementerian, tapi tidak ada gaji dan karir stop. Nggak ada gaji dan stop semua karir. Utang dari 0 lagi argometernya nanti kalau kembali. Seperti itu. Udah mantap tuh. Udah mantap itu yang pertama. Kemudian titik balik yang kedua, saat saya mau ditempatkan. Pada saatnya tuh setelah beberapa puluh tahun berselang, setelah saya kembali, setelah 3 tahun saya ikut suami, kembali ke kementerian, meniti karir lagi, mulai dari 0 lagi, dapat jabatan eselon 3, resume my old job di situ, tapi setelah beberapa tahun nunggu, masa waiting time itu 1-2 tahun, 2 tahun kalau nggak salah. Terus dapatlah itu tawaran untuk menjadi atas perdagangan, seperti suami saya begitu. Rumor pada saat itu mengatakan, menterinya wanita Ibu Mari Pangestu, mengatakan bahwa beratnya di Washington aja karena kamu udah di sana 3 tahun. 3 tahun di sana kamu pasti udah tahu dong ini apa namanya masalah yang dihadapi Indonesia, ekspor Indonesia bagaimana di sana, apa yang harus dilakukan. Pasti kamu dengar-dengar juga dong apa yang suami lakukan gitu. Saya bimbang lagi pada saat itu. Karena apa? Yang pertama saya tahu pasti bahwa Iman itu suami saya nggak akan mau ikut. Dia sendiri itu udah dapat jabatan yang bagus lah, ibaratnya udah di atas saya, udah eselon 2, saya masih eselon 3, dia udah eselon 2, udah direktur. Gak mungkin dia itu akan cuti di luar tanggungan negara 3 tahun. Kayak kita ibu-ibu, status ikut istri bisa dibayangkan. Dan saya harus mencoba mengerti dan menghormati putusan dia untuk tidak ikut. Bimbang lagi saya. Kali ini saya bicara pada hati nurani. Saya nggak ngadu, nggak curhat kemana-mana. Saya sholat istiqoroh, saya minta bantuan, saya minta pandangan, dan saya minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada saat saya dipanggil Ibu Mari, untung Ibu Menterinya wanita ya, jadi mengerti sekali, saya sampaikan pertimbangan-pertimbangan yang mohon maaf bukan bersifat teknikal atau bersifat substantif, tapi sifatnya emosional, pribadi, keluarga. Beliau itu orang profesional tapi ngerti banget soal keluarga dan sangat menjunjung nilai keluarga. Kemudian saya menyatakan, Bu, kalau misalnya saya diizinkan, apakah boleh saya memilih negara-negara yang dekat? Singapura.
Singapura, Singapura atau Malaysia begitu. Kenapa? Ya saya ceritakan semuanya. Akhirnya ya sudah diputuskan untuk saya adalah Malaysia. Jadi itu atas permintaan saya sendiri. Dan akhirnya benar saya ke Malaysia itu 3 tahun, 4 tahun di sana itu hanya berdua dengan anak saya. Itu kayak saya anggap sebagai rezeki juga ya Mbak ya. Rezeki dan memang sudah jalan Tuhan itu seperti itu. Rencana Tuhan pasti yang terbaik ya buat kita ya. Saya percaya sekali dan benar anak saya bisa menyelesaikan double S1-nya di Malaysia dan Australia sama bareng-bareng saya. Kita hidup hanya berdua. Tidak ada orang ketiga di situ, di mana kita itu jadi merasa lebih dekat, bondingnya juga makin erat. Saya lebih banyak mengetahui soal anak saya juga demikian. Akhirnya sampai dia menemukan jodohnya teman kuliah di Malaysia. Dan sampai saat ini pun tinggal di Malaysia. Cucu-cucu saya warga negara Malaysia jadinya. Sebelum sampai 17 tahun, soalnya nanti kalau 17 tahun boleh memilih. Begitu. Jadi pelajaran yang saya dapat pada saat-saat kita menghadapi dilema ya memang kita harus berserah diri dan mencoba talk to ourselves ya. Dengarkan kata hati, dengarkan nurani kita karena itu yang menuntun kita untuk mendapatkan keputusan yang insya Allah terbaiklah menurut kita. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Mbak Tiara juga dalam kesempatan ini. Terima kasih Mbak. Selamat Mbak. Mbak sudah memasuki masa-masa indah bahagia sekarang. Setelah 21 tahun berjuang sendiri, sekarang sudah ada teman. Ikut bangga dan bahagia. Dan ingin juga mengingatkan kepada kita semua, ini pelajaran dari kita ya. Kita masing-masing, kita Mbak Tiara, saya, teman-teman, ibu-ibu juga mungkin begitu juga. Bahwa meskipun kita itu bisa melakukan semuanya, anggap sajalah kita itu bisa melakukan apa yang laki-laki kerjakan ya, memang benar begitu kan? Jangan merasa kita lebih daripada lelaki atau pasangan hidup kita. Karena ya memang pengalaman mengajarkan bahwa kita itu dalam perjalanan hidup kita memang harus saling belajar toleransi, belajar menekan ego, respect each other, and support each other. Itu yang paling penting. Karena pepatah lama juga mengatakan, kalau kita mau cepat, kita jalan sendiri, Mbak. Cepat banget kalau kita jalan sendiri. Tapi kalau kita mau perjalanan kita langgeng, lestari, long lasting, kita harus berjalan bersama-sama. Itu saja barangkali. Luar biasa. Buat bekal Kak Ayu ya, dan rekan-rekan semuanya yang perjalanannya masih panjang. Ya mungkin saya akan kasih kesempatan Bu Yuni atau Ibu Wiwit ada memberikan komen atau penyemangat nih buat teman-teman yang ada di sini. Ada yang mau disampaikan Ibu? Cukup jelas ya Ibu ya. Intinya ini benar-benar salah satu acara yang luar biasa, bisa menginspirasi, tapi kita juga bisa mendekatkan silaturahmi satu sama lain. Mbak Reta ini kayaknya harus ada acara seperti ini terus ya di waktu-waktu mendatang. Nah mungkin ini ke closing statement ya. Ini padahal waktunya sebenarnya saya udah agak nyuri, agak panjang, tapi kayaknya masih terlalu semangat untuk bisa dieksplor. Nah mungkin closing statement dari Mbak Tiara dulu, Mbak Tiara. Jadi bagaimana pesan-pesan kepada teman-teman yang di luar sana yang mungkin sama dialami oleh Mbak Tiara dan keluarga, dan semangat apa di hari Ibu ini bisa disampaikan. Mungkin itu kira-kira. Silakan Mbak Tiara. Yang pasti satu adalah wanita itu kadang-kadang dikatakan hebat. Tapi wanita hebat itu nih ada kata kalimat yang wanita hebat itu bukan wanita yang dia punya karir bagus, punya gaji bagus, bukan wanita hebat itu bukan punya suami, bukan berarti dia punya suami tampan atau kaya. Tapi menurut saya juga wanita hebat itu adalah wanita yang bisa berdiri di kakinya sendiri, tetapi juga bukan berarti dia mencoba melebihi laki-laki yang ada di samping kita. Tapi wanita yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri bila dia menangis, tapi selesaikan masalah itu dengan doa. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Savitri. Mbak Tiara, oke. Sekarang dari Ibu closing statement. Ya, terima kasih. Buat saya juga wanita yang hebat itu bukan wanita yang karirnya hebat, wanita yang mampu menyaingi lelaki dalam segala hal. Karena saya punya teman juga, teman kuliah yang wanita menteri luar negeri kita, di mana dia itu sangat hormat terhadap
suaminya. Dia itu Menteri Luar Negeri, suaminya tuh ketua RT di rumahnya. Tapi dia sangat hormat. Kemudian juga Ibu Sri Mulyani. Kebetulan kami pernah bersama-sama juga. Itu saya juga kagum melihat sang suami dari Ibu Sri Mulyani, Indrawati. Karena melakukan tugas-tugas belanja seperti itu. Saya ibu rumah tangga saat itu, kalau belanja ketemu dengan suaminya Ibu Sri Mulyani, seperti itu ya. Jadi yang seperti itu yang saya pikir hebat. Wanita hebat itu bukan wanita yang congkak, wanita yang berhasil dalam karir dan kehidupan, tapi juga wanita yang mampu men-treat suaminya dengan penuh dignity, ya, penuh rasa hormat, penuh rasa sayang, dan mengerti porsi masing-masing, saling menekuni atau mensupport peranan masing-masing, melakukan peranannya, melakukan roles-nya secara yang sudah disepakati sebelumnya. Saya kagum juga kepada para stay at home mom ya, kepada para ibu rumah tangga. Untuk kita barangkali, kita yang punya kegiatan di luar, Mbak Tiara, I can assure you bahwa posisi sebagai ibu rumah tangga itu adalah posisi paling berat. Ya, kita itu nggak bisa lagi menemukan profesi ataupun karir seperti ibu rumah tangga di mana 24 hours itu nggak pernah selesai, nggak pernah tuntas tugas-tugasnya dan selalu harus standby tiap saat. Menurut saya itu adalah profesi yang merupakan pahlawan, betul-betul pahlawan keluarga. Saya dengan Mbak Tiara kalau misalnya di rumah kita keluar, kita bisa kerja, sampai nggak putus-putus, nggak tidur pun bisa. Nah, itu pelarian kita kalau kita suntuk di rumah gitu ya. Di rumah tuh ada aja Mbak ininya, problemnya macam-macam. Tapi bagi mereka stay at home mom yang setiap saat dari pagi sampai sore harus di rumah melakukan tugas-tugas domestik. Itu juga harus melayani suami, harus juga membantu mencari nafkah barangkali untuk suami dari rumah. Itu betul-betul pahlawan keluarga. Menurut saya wanita hebat adalah wanita yang menjadi pahlawan untuk keluarganya. Ya, beri aplaus, luar biasa. Dua narasumber kita hebat-hebat semua dengan jalan yang berbeda-beda, tetapi ternyata ada benang merah yang plek sama kalau saya melihatnya. Jadi saya bisa kasih satu hal yang mungkin bisa kita pegang, bahwa beliau berdua selalu dimanapun kita berkarir ataupun berbagi terhadap lingkungan sekitar, tetap lakukan yang terbaik, tetap struggle dalam menjalani hidup sebagai perempuan tangguh. Terus yang kedua, bangunlah support system untuk mendukung kita sebagai perempuan yang banyak sekali tugasnya. Terus yang ketiga, kemudian tetap ternyata beliau sehebat-hebat ini masih mendukung suami. Suami tetap akan jadi pimpinan, kita tetap harus menghargai dan respect terhadap suami kita. Apapun kita mendapat tugas dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ternyata mereka berdua juga selalu mempunyai quality time, apapun beratnya. Tadi hampir sama Mbak Tiara dengan Ibu Pratnya, bagaimana beliau harus 3 tahun cuti, hanya untuk bagaimana punya quality time di tenteng-tenteng. Dan tadi Mbak Tiara kemanapun anak-anak harus dibawa karena harus ada bonding. Dan yang terakhir luar biasa, doa ibu. Saya sampai merinding menyebutnya karena ibu saya juga sedang sakit di rumah. Dan saya tadi juga minta izin, saya hari ini menjadi moderator bersama orang-orang hebat. Waktu juga yang memisahkan kita akhirnya, walaupun masih belum ingin berpisah, mudah-mudahan ada sesi lain. Saya undur diri, mohon maaf jika ada kurang-kurang kata yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, kita rasa kita sepakat bahwa sesi kali ini memberikan kita banyak kekuatan. Begitu ya ibu-ibu sekalian. Baik, ibu-ibu yang kami banggakan, kita akan mengundang Ibu Yuni Haris dan juga Ibu Erdewina Saifuddin Wijaya, juga Ibu Rieta untuk bisa hadir ke depan. Kita ada penyerahan cindera mata dan bunga untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Silahkan Ibu, mohon berkenan. Baik, boleh ke sini Ibu, izin. Yang pertama, mungkin ada penyambung dari Ibu Yuni Haris kepada Ibu Pratnyawati. Dipersilahkan, izin Bu, boleh agak sedikit. Baik. Ini kenang-kenangan begitu ya Bu dari kami. Ada bunga dan juga ada cindera mata luar biasa dari Ibu pada hari ini. Kemudian ini ada cindera mata Bu, ini merupakan karya dari Mitra Binaan PT Surveyor Indonesia. Mohon berkenan untuk diterima Ibu.
Iya. Ya, wartawan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Berikutnya akan ada pemberian bunga Dramata untuk Ibu Tiara Safitri dari Ibu Erdwina Saifuddin Wijaya. Kenan memberikan bunga. Terima kasih Bu Tiara atas sharing cerita-cerita perjuangan yang luar biasa, menginspirasi kami semua, memberikan kekuatan juga untuk kami semua. Berikutnya adalah cindramata Bu dari mitra binaan kami. Baik. Terima kasih. Berikutnya yaitu pemberian bunga dan juga cindramata yang akan diberikan dari Bu Rita kepada Ibu Winda Ari Susanti selaku moderator yang luar biasa juga sudah menemani kita selama sesi talk show ya. Kalau bukan karena Bu Winda yang jadi moderator nih intisari ini tidak bisa keluar Ibu. Baik. Ini bunganya Bu, mohon diterima. Kita akan berfoto bersama, ibu-ibu. Silahkan, boleh kita agak sedikit merapat? Ya, baiklah. Agak sedikit ke kirinya Ibu. Iya, baik. Siap, kita akan foto bersama. 3, 2, 1. Boleh gaya bebas mungkin Ibu? Oh, saranghe ya Bu ya? Baiklah. Iya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk ibu-ibu kita. Terima kasih Ibu, mohon berkenan untuk kembali lagi. Persilahkan Ibu. Terima kasih banyak Bu Tiara dan juga Ibu Pratnyawati, Ibu Winda, boleh ke bangku yang telah kami sediakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah ada di sesi talk show yang sangat menginspirasi kita, mungkin keluar dari ruangan ini menjadi wanita, dan mungkin Ibu yang lebih lagi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, apabila Bapak dan Ibu ada kegiatan setelah ini, bisa melanjutkan kegiatannya, kami persilahkan. Namun setelah ini juga kami sudah menyiapkan ada fashion show yang akan menampilkan The Real Housewife of Indonesia. Kita boleh persilahkan mbak-mbaknya untuk mempersiapkan diri ya, fashion show luar biasa. Silakan boleh berkumpul di belakang ya, mengikuti Mbak Rara. Kita akan saksikan ini sudah dipersiapkan lama Bu ya, tadi tepatnya. Boleh, kita siap-siap. Iya, di sini saya sudah menerima beberapa list nama-nama yang akan menunjukkan kira-kira kita bicara tentang double role-nya ibu-ibu. Nah, biasanya kan kita melihat ibu-ibu office look di kantor. Sekarang kita lihat baju dinas di rumahnya gitu ya, ibu-ibu ya. Kira-kira seperti apa baju dinasnya? Ini sudah ada beberapa rekan-rekan kita yang bersedia. Oke. Beberapa di antara kami juga ada yang mengenalkan produk-produk dari Mitra Binaan Surveyor Indonesia. Bapak Ibu nanti boleh dilihat tas-tasnya cantik-cantik gitu ya. Baju-bajunya juga ciamik ya, bisa dilihat nanti di depan di Ahlak Lounge juga banyak Bu. Jadi kita pajang di Ahlak Lounge ini karya Mitra Binaan. Baiklah, ibu-ibu, mbak-mbak, apakah kita siap untuk meleng Bang? Baik. Oke. Kita siap ya. Musiknya boleh agak kita kencangkan sedikit Mas, agar mengalahkan suara gemuruh yang ada di luar. Oke. Kita sambut. Yang pertama, Siti dari DTI. Iya, ini adalah baik. Dengan Roland ya tetap membawa tab untuk bekerja. WFH ceritanya ya. Oke, pause. Oke. Oh begitu. Baik. Sambil diolok-olok. Boleh. Baik, iya. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk Siti. Oh, saranghe. Boleh. Itu sambil nonton drakor, Bu. Saranghe gitu ya. Baik. Yang kedua, kita saksikan Risti Nadia Sabrina dari Sekretaris Perusahaan. Oke, membawa moceng warna-warni. Baiklah. Baik, apakah yang akan Risti lakukan kita? Oh, bersih-bersih. Baik. Boleh.
Sosialita, kita sosialita Cina. Agak-agak emosi ngomong sosial. Tahan. Nggak bisa nih body goals. Iya. Mereka malu nih gitu. Iya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Iya. Boleh kita panggil semua modelnya atau tidak? Boleh? Boleh kita keluarkan semua para model-model ini ya? Luar biasa. Kita mulai dari siapapun boleh mulai naik. Ayo. Tadi maju sendiri-sendiri berani loh Mbak. Iya. Oh ini dia. Oke. Ya ini ada referensi baju. Terus oke. Kameramen tolong kameramen. Kita foto. Oke. Oh. Kayaknya harus heboh ya. Baiklah. 1, 2. Kapan lagi naik lift di Geraha kayak gini kan ya? Agak gemetar hati. Iya. Oke, boleh maju. Orangnya artis nggak apa-apa, naik lift begini nggak apa-apa, aman. Mau lagi putar lagi? Oh udah ya. Oh foto lagi, boleh. Oke. Kapan lagi? Ya kan? Oke, terima kasih untuk teman-teman kita yang sudah hadir. Wah, seru sekali. Ya terima kasih juga penonton daerah. Iya, luar biasa. Baik, itu tadi Ibu mohon maaf atas keseruan ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai akhir loh ibu-ibunya menonton semua yang hadir. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi akhir saya sampai selek loh. Terlalu semangat gitu ya Bu ya. Padahal saya nggak ikutan tampil Bu. Anyways, tahan ya kan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, saya senang sekali hari ini bisa hadir karena menambah kekuatan saya sebagai perempuan juga, dan saya yakin semua yang hadir di sini keluar dari ruangan pasti akan lebih bersemangat untuk berkarir dan juga untuk berdedikasi bagi keluarga. Baik, saya Rana Mustika dan seluruh tim yang bertugas pada hari ini kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf semisal ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.